tukang ojek, pedagang kaki lima. Bahkan ada tukang jagung Pak, saya juga bantu. Tukang jamu juga ada. Bahkan pengamen Pak, pengamen, demi Allah pengamen, saya juga bantu. Ada tunanetra Pak, tukang urut, tukang pijat, bahkan tukang kerupuk yang di pinggir jalan. Demi Allah Pak, saya saksi hidup. Mereka bisa nabung 50.000 per hari. Dan mereka tidak punya DP Pak. Rekening, boro-boro Pak. Mereka nggak pernah nabung bank. Mereka taunya nabung di kalengkongan aja tiap hari. Yang kedua adalah mereka tidak punya DP. Bapak boleh tanya, mereka tidak punya DP. Pertanyaan saya, apakah Pemda di Kabupaten Bandung sudah ada solusi untuk orang-orang seperti itu yang mereka kontrak bertahun-tahun di pinggir jalan? Belum ada. Terus sekarang, kalau Koprunas datang membawa perubahan untuk kota Bandung, kenapa nggak tepuk tangan Bapak Ibu untuk hadir di Bandung? Betul nggak Bapak Ibu? Artinya, ini adalah harapan bagi orang-orang yang tidak pernah punya harapan. Terutama orang-orang yang sudah umur Pak, yang sudah 10 tahun kontrak, banyak nggak? Yang sudah 15 tahun kontrak, banyak nggak? Bahkan yang 30 tahun kontrak nggak pernah ngerasain punya rumah, banyak nggak Pak di Bandung? Pertanyaannya, apakah kita sebagai saudara semuslim yang katanya kita menjunjung syariah, ingin memberantas riba di kota Bandung, kenapa Anda sekarang diam saja nggak tepuk tangan untuk Pak Dirut Bapak Ibu? Tepuk tangan untuk Pak Dirut Bapak Ibu. Saya tadinya pertama buka di Cicalengka, terus saya buka lagi di Ranca Ekek, terus saya sekarang buka lagi di Ciwidey, di Soreang, yang katanya nanti insya Allah mereka mau dengan SOP kami. Amin. Doa saya cuma satu aja, semoga saya ketemu dengan orang-orang yang hatinya dilembutkan sama Allah untuk membantu dirinya, bukan orang lain Pak, dirinya, terutama yang mereka sudah lama kontrak, terutama yang mereka merindukan konsep syariah, terutama yang mereka merindukan tidak ada denda dalam kehidupannya. Tidak sedikit juga gara-gara riba, banyak suami istri juga yang cerai, betul Bapak Ibu? Tidak sedikit juga gara-gara riba, banyak orang yang rumahnya disita sama bank, bahkan mereka tidak punya rumah hari ini. Betul Bapak Ibu? Banyak juga yang karena riba, mereka kena hutang, direntenir, terlilit-lilit, bahkan sampai mereka menangis, apalagi kena pinjol Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, mereka butuh solusi. Mereka butuh sekarang yang bisa menolong. Bagaimana mereka berubah hidup, bagaimana mereka punya rumah Bapak Ibu, bagaimana mereka punya penghasilan, yang di developer lain tidak ada yang berani melakukan itu. Dan ternyata Bapak Ibu, ada seorang yang luar biasa, Bapak M. Aris Suwirya, hampir 480 orang yang sudah terima kunci rumah. Mereka cium tangan pada Pak Dirut seakan-akan Pak Dirut ini Ustadz Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka berterima kasih, ditolong sama PT Koprunas yang siap membantu. Mereka 3 tahun istiqomah. Saya cuma perbandingan saya sederhana. Bapak Ibu kalau Anda nggak punya DP, nggak punya syarat bank, BI checkingnya Anda sudah blacklist, Anda umurnya tua, Anda punya pilihan nggak? Nggak punya, ya sudah, pilihannya apa? Saya nabung Bu setiap hari di rumah, nabung. Si A silahkan nabung di bawah kasur, si B tolong ambil Koprunas sekarang. 3 tahun, tolong A sama B ketemu lagi. Siapa yang 3 tahun bisa menerima kunci rumah, dialah pemenang daripada iman, jauhi riba, perbanyak sedekah. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Koprunas Bapak Ibu. Terus setiap malam saya mau pulang takut karena saya tidak punya rumah. Bahkan sekarang saya sudah janda, bahkan sudah duda, banyak Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kurang mendengar. Saya tiap malam Bapak Ibu dengerin mereka cuma ngapusin air matanya para TKW, janda, duda, jomblo. Kenapa saya masuk jam 10? Karena para janda nggak bisa tidur Pak kalau jam 10. Ngayal sendirian. Dan juga para duda juga bingung mencari istri. Jadi Bapak Ibu, karena banyak perkembangan seperti itu, maka Koprunas memutuskan kami fokus hanya pada pasar janda, duda, jomblo, kaum MDR, TKW, dan TKI. Insya Allah punya rumah dimudahkan sama Allah Bapak Ibu.
kesempatan ini kepada seluruh konsumen kami, supaya kalau konsumen kami macet di tengah jalan, kami bisa ada solusi, Bapak Ibu. Dan saya tidak bisa menghindari, Pak, yang namanya konsumen gagal bayar. Nggak bisa saya hindari, karena saya sudah 5 tahun. Kenapa begitu? Karena kami mengambil konsumen yang abnormal. Konsumennya nggak normal, Bapak Ibu. Mereka cukup punya KTP dan napas, dan keimanannya nggak sama. Makanya kenapa perlu ada terus-menerus mentoring dari pusat, supaya mereka ketika up and down, kami masih bisa mendampingi. Kebanyakan setelah saya cek, setelah berjalan 5 tahun, yang lolos malah menengah ke bawah. Yang menengah ke atas, mohon maaf, bukan orang menengah ke atas nggak boleh seperti bapak saya ya, bukan. Tapi ada orang yang menengah ke atas rata-rata, kami tuh yang gagal bayar ada 2 macam, Bapak Ibu. Yang pertama yang paling banyak adalah mungkin mereka secara ekonomi ya, karena COVID, karena PHK, karena mereka memang sebetulnya tidak mampu bayar, tapi mereka nekat ngambil rumah. Itu ada, itu banyak. Saya nggak bisa menghindari dan saya nggak bisa ngilangin, karena itu memang resiko daripada PT Koperumnas. Nah, yang kedua, yang lebih banyak lagi adalah krisis ketidakpercayaan. Karena banyak faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi konsumen kami. Aduh, udah jangan diterusin, itu penipuan, itu nggak benar, itu apa segala macam, banyak. Dan yang kedua, orang-orang yang gagal ansur, ternyata mereka seperti punya marketing. Jadi diajaklah teman-temannya, bahkan sampai didatangin ke rumahnya, Bapak Ibu. Makanya kita di sini dalam memasarkan Koperumnas jangan salah pasar. Karena kalau Anda salah pasar, Anda capek. Makanya iklan saya sampai viral, Bapak Ibu, karena iklan saya ini nyeleneh. Apa iklan saya, Bapak Ibu? Iklan saya begini: Koperumnas menjual rumah 50.000 sehari, nolak DP, ya kan? Hanya untuk janda, duda, jomblo, MBR, ya kan? TKW, TKI. Karena kami pionir satu-satunya di Indonesia yang memang developer. Ini kalau kata orang Surabaya bilang bondo nekat. Nggak ada investor, nggak ada bank, nekat aja bangun rumah. Ya karena kami punya fondasi yang kuat, Bapak Ibu. Apa fondasi kami? Jauhi riba, perbanyak sedekah. Itu yang bikin kami sampai hari ini tuh bisa bertahan.